Akhir-akhir ini anime One Piece fan letter lagi rame banget. One Piece fan letter? Apa yang sebenarnya terjadi? Toei Animation, studio yang kita kenal karena adaptasi anime One Piece, dia lagi masak sesuatu yang menarik nih. Nah, sebenarnya Toei ini sempat dikabarkan bakal break. Ya mungkin karena alur cerita anime mereka udah hampir ngejar manganya ya. Tapi sebelum mereka istirahat, mereka sukses besar dalam menampilkan scene Galaxy Punch oleh Garp dan Honesty Punch dari Kobe. Kedua adegan ini nggak cuman ngasih kita momen yang epic, tapi juga highlight yang besar buat karakter-karakter dari Marines. Sumpah, visualnya itu keren banget, dan rasanya fans itu pasti puas deh. Jujur dari gue pribadi sih merasa Toei itu benar-benar bisa ngasih kualitas anime yang bagus kalau emang dikasih waktu. Dan adegan Galaxy Impact sendiri terasa epic dan penuh dengan detail. Sementara Honesty Impact dari Kobe itu memberikan twist emosional yang luar biasa. Tapi bukan cuman itu, studio ini juga menyiapkan kejutan yang sangat spesial. Nah sekarang Toei itu sedang mengeluarkan anime baru ya, yang ternyata langsung meledak gitu. Ini dia One Piece Fan Letter. Animasi ini berhasil mengangkat hype di kalangan komunitas penggemar anime. Nggak tanggung-tanggung, anime ini dapat rating super tinggi. Di Mal, One Piece Fan Letter ini langsung melonjak ke posisi anime tertinggi nomor 2. Sedangkan di IMDb, anime ini mendapatkan skor fantastis yaitu 9,8/10. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu, ini tuh website apa ya? Jadi Mal itu adalah jejaring sosial dan situs katalogisasi yang fokus pada anime dan manga. Ya intinya website Mal ini di kalangan wibu internasional, Mal udah menjadi patokan untuk melihat kualitas dan rating anime terbaru. Dan sedangkan IMDb adalah platform global yang memberikan info lengkap tentang film, serial TV, termasuk juga anime. Di mana review yang ada di IMDb ini seringkali menjadi acuan para penonton untuk menilai sebuah karya. Apakah worth to watch atau enggak? Jadi sebenarnya ini nggak sembarangan ya dapat rating tinggi dari dua situs ini. Setelah anime ini rilis, review positif langsung membanjiri dari para fans. Banyak yang menyebut bahwa anime ini benar-benar seperti surat cinta dari One Piece. Fans yang lama merasa seperti dibawa kembali ke masa sebelum time skip saat kru Mugiwara yang baru akan berkumpul kembali. Dalam anime ini, perspektif dunia itu terhadap Mugiwara terlihat dengan jelas, terutama dari sudut pandang pihak-pihak lain seperti dari Marines dan seorang gadis muda. Ini membuat kita teringat bahwa walaupun mereka sering dianggap bajak laut, ada juga banyak pihak yang mendukung mereka secara moral. Salah satu fansnya bahkan bilang anime ini seperti slice of life yang memperlihatkan sisi positif dari Straw Hats. Sesuatu yang jarang kita lihat karena kita biasanya hanya melihat dunia dari sudut pandang mereka. Ya ending songnya pun nggak kalah nostalgik ya. Lagu yang dipakai itu menurutku benar-benar membawa kita kembali ke era time skip loh. Ini bikin kita teringat pada awal-awal pertualangan mereka. Tapi nggak semuanya itu setuju. Ada juga kritik yang cukup keras dari beberapa penonton. Mereka bilang kalau hook animenya itu terlalu cepat, bikin pengembangan karakternya itu jadi kurang dalam. Ada juga yang nggak puas karena gaya visualnya yang dipilih. Dan mereka itu merasa animasi di Wano ataupun Stampede jauh lebih baik. Mereka berharap One Piece Fan Letter ini punya cerita yang lebih mendalam dan membawa vibe storytelling yang lebih kuat dari arc-arc sebelumnya. Well, mungkin bagi kalian yang bilang ini jelek, mungkin anime ini bukan untuk kalian ya. Kalian tuh bukan pasarnya. Mungkin anime ini ditunjukkan untuk para fans One Piece yang setia. Tapi itu berarti review One Piece di kedua website itu bersifat subjektif ya. Ya karena kalian para fansnya, ya jelaslah pasti review yang bagus. Atau salah ya? Sebenarnya kalau ratingnya tinggi itu berarti anime ini berhasil untuk memuaskan para fansnya loh. Yang dimana menurutku itu sulit. Karena seringkali kita lihat ada studio anime yang gagal memenuhi ekspektasi para fans. Mungkin kasusnya contoh di One Punch Man ya. Di season 1-nya itu sangat terlihat bagus. Tapi season 2-nya walaupun sebenarnya nggak jelek ya, tapi karena dia kurang kualitasnya, orang tuh pada nganggap season 2 itu jelek banget. Ya tapi sebenarnya nggak separah anime PPT Blue Lock ya.
Tapi perlu diingat bahwa rating ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Anime ini baru aja rilis, dan semakin banyak orang yang nonton, ratingnya mungkin bisa turun atau bahkan naik lebih tinggi. Intinya, setiap orang bebas untuk berpendapat. Jadi gimana menurut kalian? Masakan baru dari studio ini apakah enak atau kurang? Mungkin bagi kalian yang udah lama jadi fans One Piece, anime ini terasa memuaskan dan bikin nostalgia. Tapi buat yang baru nonton, mungkin mereka lebih suka dengan arc yang narasinya lebih kuat. Mungkin anime ini terasa kurang garam ya bagi mereka. Kurang manis kah? Kurang pedas? Kurang apa lagi? Kurang banyak maunya kayaknya. Tapi bagaimanapun itu, studio ini sudah ngasih effort yang luar biasa. Kita tunggu aja perkembangannya. Semoga aja Toei nggak berhenti sampai di sini dan terus memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi para penggemar. Dan jangan lupa buat support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.